Tadi adalah Sultan Rifat Al-Fatih, 20 tahun, korban terjerat kabel optik yang melintang dan menjuntai di Jalan Antasari Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, awal Januari 2023. Saat itu Sultan sedang berkendara dengan sepeda motor bersama teman SMA-nya, Kamis 5 Januari 2023 malam. Mereka melalui Jalan Pangeran Antasari dari Jalan TB Simatupang. Saat melintasi jalan tersebut, ada kabel fiber optik yang menjuntai rendah. Kabel itu tersangkut di atap sebuah mobil yang berada di depan sepeda motor yang dikendarai Sultan dan kawannya. Oleh karena kabel fiber optik itu terbuat dari serat baja, kabelnya tidak putus saat tertarik beberapa meter. Kabel justru berbalik ke arah belakang dan menjepret leher Sultan hingga terjatuh. Jepretan kabel ini meninggalkan luka dalam di leher Sultan. Ia jadi tidak bisa berbicara dan kesulitan bernapas dengan hidung. Ia pun kini harus bernapas melalui alat bantu di tengah tenggorokan. Ia juga hanya bisa makan makanan cair sehingga bobotnya terus menurun. Sultan juga mengalami trauma dan depresi mental karena hingga saat ini belum bisa bicara. Akibat kejadian ini, keluarga meminta pertanggungjawaban perusahaan kabel optik PT Bali Tower. Perwakilan perusahaan tersebut memang sempat menjenguk Sultan, namun mediasi yang dimulai sejak 23 Mei masih buntu. Per saat ini anak saya secara fisik sudah bagus, sudah bisa berjalan, sudah mulai mandiri, tapi untuk fungsi menelan, fungsi makan, kemudian fungsi bicara itu belum bisa sama sekali. Termasuk juga yang paling berat adalah fungsi menelan air liurnya. Karena ini derita yang paling dirasa setiap menit oleh anak saya. Sejauh ini kalau dibilang belum ada itikat baik, yang pasti belum ada satu realisasi dari apa yang pernah dijanjikan. Untuk realisasi janji, saya rasa mungkin masih jauh. Hanya untuk ditemui dan bertemu saya saja, itu sudah sangat sulit dan belum pernah sama sekali, Mas. Ini yang membuat kami sangat prihatin. Menanggapi kabel-kabel semrawut di ibu kota, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo mengatakan, pemerintah daerah telah menjalin koordinasi dengan para pemilik jaringan utilitas. Dari situs resmi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, penataan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT tersebar di Jakarta Selatan yang mencakup 20 ruas jalan dengan panjang sekitar 72,2 km. Di Jakarta Timur dengan 10 ruas jalan sepanjang 43,2 km, serta Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang terdiri dari 34 ruas jalan dengan panjang 106,4 km. Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi Jerry Mangasas mengatakan, perapian dan penataan SJUT di Jakarta tidak mudah. Pihak pengusaha belum memiliki target perapian kabel-kabel semrawut di Jakarta karena belum ada kejelasan konsep penataan jaringan utilitas di Jakarta. Kerangka kerja terperinci dari pemerintah dibutuhkan agar ada prioritas dalam penataan utilitas. Adapun ahli lanskap kota Nirwono Yoga mengatakan, kasus warga terjerat kabel fiber optik hingga membahayakan keselamatan semestinya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk membenahi jaringan utilitas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan keamanan, kenyamanan, dan terutama keselamatan bagi seluruh warganya. Ini menjadi momentum untuk memindahkan seluruh jaringan utilitas terpadu ke bawah tanah. Momentum memindahkan seluruh jaringan utilitas di Jakarta masih menyisakan kendala. Lantaran sejak 2019, upaya revisi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1999 tentang jaringan utilitas masih mandek di DPRD DKI Jakarta. Padahal, revisi Perda itu dibutuhkan agar peraturan daerah yang baru tentang jaringan utilitas dilengkapi upaya paksa agar seluruh pemilik jaringan utilitas menurunkan kabelnya ke bawah tanah. Kendati menelan investasi yang tak murah, saatnya pemerintah dan perusahaan pemilik jaringan utilitas membenahi jaringan kabel yang semrawut agar tak lagi ada sultan-sultan yang lain.